Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, selamat pagi. Tuhan memberkati kita semua. Saya berharap dan berdoa semoga Bapak dan Ibu, adik-adik, saudara-saudari dalam keadaan sehat, selalu penuh dengan harapan. Saya di sini juga dalam keadaan baik-baik saja, dan saya juga mohon kepada Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih untuk mendoakan saya supaya saya juga dipenuhi harapan, kegembiraan, dan juga dalam keadaan sehat. Juga mohon doa untuk seluruh pastor-pastor yang berada di sini. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, dalam situasi seperti ini sekarang mungkin kita bisa mengungkapkan berbagai macam perasaan kita. Ada juga yang merasa takut, ada yang juga yang merasa cemas, ada juga yang merasa jenuh karena selalu berada di rumah. Saya melihat saat ini sebagai suatu kesempatan di mana kita bisa berefleksi, kita bisa merenung, kita bisa berkaca akan banyak hal. Saya sendiri menggunakan saat-saat sepi seperti ini sebagai saat untuk merenungkan banyak hal. Saya akan mengajak Bapak, Ibu, dan saudara-saudari untuk merenungkan berbagai hal yang mungkin selama ini kita lupakan. Mulai dengan relasi kita dengan Tuhan. Pada saat seperti ini banyak sekali diungkapkan kerinduan kita akan bertemu dengan Tuhan di dalam Ekaristi, di dalam perayaan-perayaan liturgi lainnya. Mungkin ini adalah saat di mana kita melihat di dalam diri kita sendiri, sejauh manakah selama ini kita benar-benar menghayati Ekaristi kita. Kerap kali Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, Ekaristi telah menjadi sesuatu yang rutin. Selama ini mungkin kita tidak mensyukuri bahwa Tuhan itu hadir. Kita tidak berterima kasih bahwa Tuhan itu sungguh-sungguh mau menyertai kita di dalam Ekaristi. Maka saat ini Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, kita pantas sebenarnya mensyukuri juga bahwa selama perjalanan yang lalu ketika keadaan masih normal, kita melupakan kebaikan Tuhan. Ternyata Tuhan begitu baik bagi kita. Itu yang pertama. Yang kedua adalah saya mengajak Anda untuk merenungkan juga diri Anda sendiri. Sudahkah kita selama ini benar-benar mensyukuri diri kita? Jangan-jangan selama ini kita tidak pernah mensyukuri diri kita. Kita cenderung untuk melihat segala sesuatunya secara negatif. Kini ketika semuanya itu dicopot, dicabut dari kita, kita dipenuhi dengan kecemasan, kita dipenuhi dengan kekhawatiran, kita mungkin disadarkan bahwa betapa baiknya Tuhan bagi kita. Betapa cintanya luar biasa. Kita diberikan kehidupan yang dulu kita anggap biasa, tetapi sekarang bagi kita merupakan sesuatu yang luar biasa. Bisa jalan keluar, bisa bertemu dengan orang-orang lain, itu merupakan sesuatu yang luar biasa. Kita pantas mensyukuri semuanya itu, yang mungkin dulu kita tidak anggap atau tidak kita nilai sebagai sesuatu yang bernilai, yang berharga. Yang ketiga, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, kita diajak juga untuk melihat mengenai hubungan kita dengan sesama. Kehadiran orang lain di dalam kehidupan kita kerap kali kita lihat sebagai sesuatu yang negatif. Kini kita tidak bisa bertemu, beranjang sara dengan teman-teman dan sahabat-sahabat kita. Kita tidak bisa bergaul begitu mudah dengan mereka. Maka ini adalah saat kita untuk menyadari bahwa kehadiran orang lain dalam hidup kita merupakan sesuatu yang sangat bernilai, yang sangat berarti bagi kita. Kehadiran keluarga yang mungkin kerap kali kita abaikan karena kita sibuk bekerja, ini merupakan sesuatu anugerah Tuhan bagi kita.
kita kiranya perlu untuk merenungkan hal tersebut. Kegembiraan bersama dengan keluarga yang mungkin sudah kita abaikan karena ambisi-ambisi kita, karena keinginan-keinginan kita untuk mencapai target-target tertentu, sesungguhnya adalah sesuatu yang sangat bernilai. Dan yang terakhir, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, saya mengajak juga untuk merenungkan alam ciptaan kita. Segala sesuatu yang Tuhan berikan pada kita, termasuk alam, merupakan sesuatu yang berharga. Kini kita tidak bisa mudah keluar, tidak bisa mudah melakukan kegiatan-kegiatan yang lain. Apakah saya sudah menghargai alam yang selama ini Tuhan berikan kepada kita? Kepada saya, kepada Anda? Ataukah saya dengan mudah saja menghancurkan alam demi mungkin ambisi-ambisi kita, atau mungkin demi keuntungan finansial kita? Dan pada saat semuanya itu kemudian berubah, semuanya itu hilang, kita baru kemudian menyadari akan semuanya itu. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, 4 hal itu adalah kesempatan, adalah poin-poin di mana kita bisa berefleksi. Kita bisa melihat waktu kita berada di rumah bukanlah waktu yang tidak berarti. Itu waktu yang sungguh berarti. Waktu di mana kita bisa mengenal diri kita sendiri. Waktu di mana kita bisa mengerti siapa kita. Waktu kita bisa mengerti juga siapa Tuhan yang telah mencintai kita. Waktu di mana kita bisa mengerti arti dari kehadiran orang-orang yang ada di sekitar kita. Waktu di mana kita bisa mengerti arti alam yang telah diciptakan Tuhan pada kita. Maka marilah Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, kita gunakan kesempatan ini bukan untuk meratapi atau melihat sesuatu yang sedih-sedih, tetapi kita lihat sebagai sesuatu kesempatan di mana kita menjadikan diri kita lebih baik lagi. Relasi dengan Tuhan kita murnikan. Relasi dengan diri kita dalami dengan sebaik mungkin. Relasi dengan sesama kita hargai. Dan relasi dengan alam, ya, kita perbaiki. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, dari semuanya itu sebenarnya intinya satu, adalah bahwa Tuhan telah melakukan karya yang baik bagi kita, yang selama ini kita abaikan, yang selama ini kita lupakan, yang selama ini kita anggap sebagai sesuatu yang biasa, yang normal, yang lumrah. Maka sekarang marilah kita melihat secara lebih mendalam semuanya itu, mensyukuri karya Allah, dan jadikanlah karya Allah itu sebagai sumber pengharapan kita. Bahwa Allah yang telah melakukan karya yang baik di masa lalu, kita akan juga melakukan karya yang baik di masa yang mendatang, walaupun sekarang ini tampaknya kurang kelihatan. Terima kasih, Tuhan memberkati.